akarnya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Sudah ada di samping saya bahan bonsai waru India. Sedikit spill mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, baru menemukan di channel saya, di channel YouTube Bonsai Gembong. Untuk bahan ini dulu saya proses dari sejari usia awal tanam di lahan ground nyampe kondisi seperti ini, kurang lebihnya sekitar 5 nyampe 5,5 tahun. Sering sekali saya update. Kali ini saya mau melakukan untuk pengurangan, ada sekitar kalau tidak salah 5 yang nanti saya akan lakukan tahapannya untuk menuju ke ranting. Tidak usah panjang lebar, simak video ini nanti, mudah-mudahan sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Sebelum saya untuk melakukan pengurangan beberapa cabang yang sudah saatnya saya buang, untuk bahan ini saya kerjakan terakhir sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan 2 bulan yang lalu saya lakukan pengerjaan juga untuk pemotongan akar, dimana saya bertujuan untuk membuat pecahan anak cabang akar. Ada 2 akar di sebelah sini sama agak sedikit ke belakang ke sini. Nanti akan saya tampilkan juga untuk teman-teman, akan saya cek hasilnya seperti apa setelah 2 bulan yang lalu saya lakukan proses. Kemudian sekitar kurang lebih 2 minggu yang lalu, di sini memang sengaja saya kasih luka alur agak sedikit dalam, ada beberapa nyampe di seputaran sini ya, yang paling dalam di area seputaran sini. Ini kalau saya amati untuk bahan dasar ini, untuk besarnya di sini ya, ini lebih besar daripada di sini, selisih sedikit. Makanya di sini saya bertujuan saya buat alur sedikit dalam biar di sini nanti bisa bengkak besar. Terus kalau saya perhatikan juga untuk gerakannya, tekuannya di sini terlalu kurang enak ya, kurang balance ya. Nah, ini bertujuan sama halnya saya di sini juga saya kasih luka biar nanti bisa membengkak, bisa balance. Nah, seperti contoh pada yang di area di sini, ini dulu agak sedikit masuk ke dalam ya, batang utamanya. Di sini saya lukai cuman 1 dalam tapi lebar, dan hasilnya bisa diperhatikan untuk teman-teman ya seperti apa. Tapi memang sedikit agak lama karena posisi di atas saat kita melukai dengan kondisi sudah tahapan seperti ini akan sedikit lama, karena kondisinya di atas luka sangat banyak sekali ya tahapan-tahapan, jadi menghambat untuk pertumbuhan ini. Tapi jangan takut, dengan berjalannya waktu beberapa pengelusan yang masih belum proporsi bisa membangun untuk luka-luka seperti ini yang baru seperti ini juga. Oke, langsung saja saya mau untuk lakukan pengurangan yang sudah saatnya dikurangi. Nanti saya akan lakukan dari cabang kedua ini ya, sebelah sini ya. Akarnya di
Untuk di cabang pertama 2 cabang sudah selesai saya lakukan untuk pengurangan ya. Di sini nampak saya lakukan untuk merapikan ya. Kenapa ini saya rapikan agak sedikit jauh tadi potongannya sekian ya, biar nanti gerakan ini balance ya, mengikuti irama daripada pecahan yang di sini. Sama halnya untuk yang di sebelah sini ya. Nah, nampak di sini juga sudah saya lakukan untuk setelah saya potong saya rapikan. Oke, kita menuju ke cabang yang di background yang di belakang akan saya lakukan pangkas juga. Sudah nampak yang jauh di sebelah sana, ada di sini ya. Ini nanti akan saya langsung lakukan eksekusi potong. Apa yang saya lakukan sama persis setelah saya potong. Di sini saya rapikan, nah, seperti ini ya contohnya. Jadi nanti kalau kambium jalan untuk menutup lukanya bisa balance untuk gerakannya. Kita lanjut ke yang keterusan mahkota. Akan saya lakukan pemangkasan, ada 2 bagian ya. Nampak di sini untuk di as terusan mahkota saya lakukan 2 bagian untuk pemangkasan. Yang jelas ini nanti yang di sebelah kanan ini ada mata tunas ya di sini. Ini nanti buat pecahan ranting ke atas. Ini yang saya potong kedua memang agak sedikit saya kasih spasi panjangnya untuk pemotongan. Nanti mungkin menunggu dulu beberapa mata tunas. Di sini nampak juga terlihat ruasnya sangat rapat sekali. Nah, ini nanti kalau mata tunasnya kita tumbuh sesuai yang kita inginkan, mungkin akan saya press pendek lagi. Nah, coba kita perhatikan agak sedikit turun dan menyamping ya dari tampak depan seperti apa kondisi untuk pecahan yang keterusan mahkota. Nah, ini untuk kondisi kurang lebihnya dari tampak depan. Posisi saya ambil untuk tepatnya di area atas ya, di seputaran terusan mahkota. Nampak di sini kalau saya amati secara detail, saya perhatikan ya, untuk ruang di sebelah sini kosong ya. Terus di sini juga untuk seputaran batang ini kecil. Nanti dengan pengelosan yang ke depan ini mungkin di sini bisa membengkak ya. Terus yang di area ruang kosong ini nanti mungkin saya pakai titik tumbuh tunas ini ya, yang kecil ini akan saya besarkan. Walaupun ini di posisi ketiak, tapi masih di area sudah ending di mahkota ya. Biasanya kalau tumbuh titik tunas di area ketiak biasanya banyak sekali yang janggal, itu di area bawah terutama yang dari pangkal batang. Kalau ini sudah di area mahkota, kata teman-teman yang lebih senior, enggak apa-apa. Jadi ini nanti mungkin masih sedikit pengelosan di sini, kita kasih untuk pecahan lagi untuk mengisi ruang di area seputaran sini. Oke, sudah keseluruhan saya lakukan koreksi beberapa cabang untuk menuju ranting. Di sini sudah saya rapikan juga pakai peso karter sederhana. Saya paling tinggal pembelian salep kambium. Setelah nanti saya lakukan keseluruhan pembelian salep kambium bekas luka yang saya potong dan rapikan, kita nanti langsung menuju ke akar, dimana saya lakukan pemotongan setelah 2 bulan yang lalu. Keseluruhan bekas luka sudah saya kasih salep kambium, bertujuan untuk teman-teman sudah tahu ya tentunya.
mengamankan timbul jamur yang pertama, kedua kebusukan. Untuk jenis bahan bonsai apapun sangat penting sekali, apalagi seperti kondisi seperti ini. Kita perlu cek secara berkala, kita sikat, kita bersihkan, kita pakai peso juga bisa, kita semprot pakai air, kemudian kita kasih ulang salbkambium. Oke, tidak usah panjang lebar, kita menuju ke 2 akar dominan yang saya potong. Kita akan cek, kita akan lihat bersama seperti apa setelah saya lakukan proses 2 bulan yang lalu. Sudah nampak ya, di sini ada 2 pecahan genteng, dimana pas posisi saya lakukan press, saya kasih media tanam kokopit, saya campur sama pasir malang. Akan saya lakukan untuk pembongkaran secara perlahan, seperti apa ya. Akan lebih aman, akan saya coba semprot pakai air aja ya tentunya. Alhamdulillah seperti yang saya inginkan. Setelah pemotongan dengan media tanam yang tepat, akhirnya cukup dengan 2 bulan kondisi akar sudah seperti ini ya. Ini memang sengaja saya kasih tak-takan karpet ya. Kenapa? Biar akar larinya ke samping sini. Kalau tidak kita kasih tak-takan, biasanya akan larinya tidak ke samping ya. Ada yang turun, ada yang lari ke sebelah sana. Saat ini akan saya perlahan lakukan untuk pelepasan tak-takan karpetnya ya, biar nanti sedikit terkesan natural untuk akarnya. Oke, ini ya akar sancang ini naik teman-teman. Padahal dari bahan dasar ini ada sekitar 2 meter dari batang ini ke bahan sancang yang di sebelah sana. Kalau sancang yang di sebelah sana itu besar, tapi akarnya sudah saya press yang lari ke sini biar tidak mengganggu ke dinding ground waru India ini. Nyampe naik ya akarnya ya. Yang sebelah sana akan saya coba lepas juga untuk tak-takannya. Ini malah jadi satu ya, biar nanti bisa lari ke kanan dan ke kiri. Ini sementara akar belum nampak begitu kuat ya, tapi tetap nanti di bawah sini akan saya kasih tak-takan genteng ya, biar tidak turun ke bawah. Akan saya semprot lagi pakai air biar lebih mudah nanti kita kasih tak-takannya. Minimal seperti ini ya, kita kasih tak-takan genteng seperti ini biar tidak turun ke bawah. Sudah saya lakukan untuk pemberian tak-takan, dan di sini saya hanya sedikit mengurangi beberapa akar yang larinya kurang pas, dan saya lakukan untuk pemberian spasi kali ini tadi jadi satu ya. Ini saya ganjal pakai pecahan genteng, saya pisahkan seperti ini. Ini juga tadi di sini ngumpul jadi satu, saya pisah pakai genteng di sini. Untuk teman-teman apabila melakukan seleksi akar, untuk kondisi akar yang masih putih seperti ini jangan dibiarkan terbuka dulu ya. Kalau kita biarkan terbuka, kondisi yang sudah seperti ini kurang lebihnya, kalau masih putih seperti ini, tetap kita lakukan penimbunan pakai media tanam. Dan saya kembalikan ini untuk media tanam penutupnya. Satu lagi untuk bahan dasar ini PR yang mungkin agak sedikit terlambat dan jadi PR yang agak sedikit berat bagi saya ya, untuk di posisi cabang di atas background yang saya lakukan dengan penambahan cabang baru teknik tempel atau sambung susu. Saya dengan satu trik
panen budidaya cangkok. Saya tanam di polybag. Setelah tumbuh subur, saya lakukan penempatan di area sini karena posisinya yang saya tempel di atas sini. Terus saya lakukan pelukan pada batang utama, lalu saya paksa pakai paku ya. Sempat saya juga belajar dari teman-teman untuk teknik tempelnya, dan pakunya tidak dilepas, ada di dalam sini. Nanti kita cek di akhir video seperti apa kondisinya saat ini. Nampak posisi di atas ya, ini untuk kondisi dari nampak belakang, ini background yang di atas ini. Coba kita cek secara mendekat hasilnya seperti apa ya, sebelum saya nanti benar-benar berani lakukan eksekusi potong di sini dan pengen menumbuhkan titik tumbuh tunas di area seputaran sini untuk mengisi ruang kosong yang di sini. Artinya ke sini. Detail nampak terlihat sudah ada di hadapan layar kaca teman-teman ini daripada saya hasil proses tempel atau sambung susu. Seperti yang apa saya sampaikan di depan tadi, saya memanfaatkan budidaya cangkok, saya tanam di polybag. Setelah tumbuh subur, saya tempel di sini dengan cara saya melukai batang utamanya agak sedikit dalam, terus batang yang saya mau pakai untuk tempel bisa masuk rata sama kondisi batang utama. Langsung saya paku. Hasilnya alhamdulillah di sini sudah mulai nampak subur. Nanti kalau hasil tempel ini mungkin sudah sejempol kaki kurang sedikit, akan saya lakukan eksekusi potong. Dan saya ke depan mungkin akan saya lakukan cara sederhana biar cepat, simple. Akan saya lakukan sambung sisip. Oke teman-teman, apa yang saya sampaikan ini tadi panjang lebar dari awal nyampe pengerjaan tahap lanjutan untuk bahan bonsai baru India ini, mungkin ada kurang pas atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf. Mungkin karena waktu juga keadaan. Insya Allah ke depan untuk bahan ini kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman nanti seperti apa. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.